Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga dengan kenikmatan itu kita mampu untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah di mana ayat-ayat Allah dibacakan dan diterangkan. Dan ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka kita harus mensyukurinya dengan cara menempatkan apa yang Allah sudah berikan dari kenikmatannya kepada tempat yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah akan tambahkan, Allah akan lipat gandakan daripada nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan mudah-mudahan juga kita yang hadir pada kesempatan di hari ini adalah merupakan bagian daripada hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita sebagai manusia, siapapun dia yang mengatakan bahwasanya saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan diuji. Siapapun dia, ketika dia mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rabb kami, pasti Allah akan datangkan ujian kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nasu atraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu manusia mengira dibiarkan begitu saja mengatakan saya beriman kepada Allah, padahal kalian belum pernah diuji oleh Allah dengan segala bentuk ujian? Dan ujian yang paling besar yang dihadapi oleh manusia adalah ujian berupa keimanan. Ini yang dialami oleh para nabi, para rasul, yang mereka itulah manusia-manusia yang paling berat ujiannya daripada kita manusia-manusia yang hidup pada hari ini. Sehingga wajar bagi mereka Nabi dan Rasul diberikan
pahala yang berlipat. Karena mereka lah memang yang pantas untuk mendapatkan semua itu, karena mereka pasti mengalami ujian yang sangat-sangat berat. Ada di antara mereka yang dibunuh, digergaji hingga terbelah dua. Ada di antara mereka yang senantiasa dibuli, dianiaya. Dan itulah mereka rasakan karena mereka mengatakan amantu bi Rabbi, aku beriman kepada Tuhanku. Tak lepas dari itu pula apa yang dialami oleh seorang wanita yang beriman kepada Allah di zaman Firaun. Namanya siapa? Ada yang tahu? Namanya siapa? Masito itu bukan nama. Dia isim fa'il daripada ansato, artinya tukang sisir. Jadi Masito itu sebutan untuk orang yang pekerjaannya adalah menyisir. Wasit juga bukan nama orang. Wasit itu isim fa'il yang kerjanya ada di tengah-tengah yang melerikan. Itu. Polisi juga bukan nama. Polisi itu isim fa'il. Orang yang selalu melayani, mengayomi, itu polisi, isim fa'il. Tapi bukan nama. Mungkin ada polisi yang namanya Badru, wasit yang namanya Sulaiman. Nah begitu juga Masito. Dia seorang wanita tukang sisir anaknya Fir'aun. Ketika dia sedang menyisir anaknya Fir'aun, tiba-tiba sisirnya jatuh. Maka secara spontanitas Masito kemudian mengatakan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Anaknya mendengar itu dan berkata kepada Masito, tukang sisirnya, hei Masito, tukang sisirku, apa yang kau barusan katakan, bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah? Bukankah ayahku adalah Tuhanmu? Bukan, kata Masito. Ayahmu bukan Tuhanku. Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan aku, menciptakan kamu, dan menciptakan bapakmu. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Akhirnya si anak ini pun pergi meninggalkan Masito, mengadu kepada bapaknya. Ya. Jadi apabila ada seorang anak yang sedang bermain, tiba-tiba dia menangis, pulang ke rumah ngadu sama bapak ibunya, itu udah zaman Firaun ada Pak begitu. Karena memang fitrahnya anak tuh begitu, tukang ngadu. Itu kalau ada orang-orang tua ya yang kerjanya suka ngadu-ngadu, itu berarti dia anak kecil itu, bukan orang tua. Diadukanlah apa yang baru didengarnya dari Masito tadi kepada bapaknya Fir'aun. Bapakku, tadi aku mendengar bahwa tukang sisirku itu mengatakan tidak ada Tuhan selain daripada Allah, bahkan engkau bukan merupakan Tuhan. Padahal kan Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan yang paling tinggi, gak ada Tuhan-Tuhan selain diriku. Ini yang dikatakan Fir'aun. Akhirnya Fir'aun pun geram. Dipanggillah tukang sisir anaknya itu. Kemudian ditanya, Masito, apa yang kau katakan kepada anakku? Bahwa engkau mengatakan tidak ada Tuhan selain daripada Allah, bahwa engkau mengatakan juga bahwa aku ini adalah bukan Tuhanmu. Tuhanmu adalah menciptakan alam semesta, Tuhanmu yang menciptakan aku, Tuhanku menciptakan kamu semua. Apa benar itu apa yang dikatakan oleh anakku kepadaku? Masito mengatakan, ya benar, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Kalau begitu aku ini siapa? Engkau adalah ciptaan daripada Tuhanku. Dibujuk terus Masito agar dia mengingkari kata-katanya dan mengakui Fir'aun sebagai Tuhannya. Tetapi Masito tetap istiqomah. Masito tetap teguh pendiriannya.
Dia tidak mau mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Hanya Allah Tuhannya, bukan Firaun. Marahlah Firaun. Gimana caranya ini agar Masyito ini keimanannya luntur? Bagaimana caranya agar Masyito mengakui aku sebagai Tuhannya? Maka dipanggillah suami dan anak sulungnya. Hei Masyito, sekali lagi engkau mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain daripada Allah dan aku ini bukan Tuhanmu, maka aku akan merebus dan mencemplungkan suami dan anakmu di kuali yang panas. Akhirnya Firaun memerintahkan, geret itu suami dan anaknya ke atas. Yang di bawahnya sudah terdapat kuali yang mendidih, yang panas. Kali lagi kesempatan terakhir, wahai Masyito, katakan bahwa aku inilah Tuhanmu. Masyito tetap mengatakan, la ilaha illallah, engkau adalah bukan Tuhanku, Allah adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia. Akhirnya Firaun pun menyemplungkan suami dan anak sulungnya ke dalam kuali yang mendidih, hingga akhirnya mereka berdua syahid. Tetapi Masyito tetap berpegang pada pendiriannya, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Kata Firaun, mungkin ini bisa meluluhkan imannya Masyito. Dia panggil anak bungsunya yang masih bayi, yang masih merah. Dan sekali lagi dikatakan kepada Masyito, Masyito, kalau engkau juga tetap pada pendirianmu, mengatakan tidak ada Tuhan selain daripada Allah, maka anakmu ini akan aku ceburkan ke kuali panas, menyusul ayah dan kakaknya. Akhirnya dalam gendongan Masyito menggendong anak bungsunya yang masih bayi, tiba-tiba Masyito ada keraguan dalam dirinya. Dia ingin mengucapkan bahwa Firaun itu adalah Tuhannya, tapi tiba-tiba Allah berikan mukjizat. Anaknya yang masih bayi, masih merah, kemudian tiba-tiba berbicara, wahai ibuku, kenapa engkau menjadi gentar? Kenapa engkau ragu-ragu? Bukankah ayah kita dan kakakku sudah masuk ke dalam surganya Allah? Kenapa engkau ragu-ragu? Tetap katakan, wahai ibuku, tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita akan masuk ke kuali bersama-sama. Timbul lagi semangatnya Masyito. Akhirnya Masyito dan anaknya pun kemudian masuk nyemplung ke dalam kuali yang begitu panas. Syahidlah. Surga sudah menanti keluarga Masyito, tukang sisirnya Firaun yang beriman kepada Allah. Ini ujian keimanan. Banyak ujian-ujian keimanan yang harus kita hadapi ketika kita mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Kalian akan diuji dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan segala bentuk kekurangan apapun juga. Wa basyyiris sabirin, maka beritahukan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, ya. Dan pasti bahwa ketika kita mengatakan beriman kepada Allah, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga ujian itu akan menderah kepada kita semua. Dan kenapa? Nah, pertanyaannya ini, kenapa kita harus mempertahankan keimanan kita di saat ketika ujian itu datang kepada kita? Kenapa kita harus mempertahankan keimanan kita di saat ketika ujian itu datang kepada kita? Yang pertama, bahwa tidak ada orang yang bisa menjamin keimanannya sampai besok pagi. Siapa di antara bapak dan ibu yang bisa menjamin besok pagi masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa menjamin iman kita? Makanya harus dipertahankan, harus dijaga, harus dirawat. Ini dikisahkan, Pak, luar biasa. Ada seorang tabi'in di zaman di mana pada saat itu
yang diceritakan oleh Abda bin Abdurrahim. Ya, Abda bin Abdurrahim ini bukan pelaku yang murtad. Ini banyak kesalahan-kesalahan yang kita dapatkan di cerita-cerita bahwa seorang yang di zaman tabi'in itu yang murtad adalah Abda bin Abdurrahim. Bukan. Abda bin Abdurrahim ini adalah orang yang menceritakan seorang pemuda yang bersamanya dalam peperangan ketika merebut benteng Romawi, yang dia kemudian murtad. Ya. Yang murtad bukan Abda bin Abdurrahim. Bagaimana bisa Abda bin Abdurrahim murtad? Dia itu gurunya An-Nasai, seorang perawi hadis, Pak. Bagaimana dia bisa murtad? Ini yang kita luruskan nih ceritanya ini. Abda bin Abdurrahim itu adalah seorang tabi'in yang bersama dia adalah seorang pemuda yang hafal Quran. Pemuda yang rajin beribadah. Pemuda yang sangat luar biasa semangat dalam berjuang, dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abda bin Abdurrahim menceritakan suatu ketika mereka memasuki benteng Romawi yang sudah direbut oleh kaum muslimin, dan ketika mereka berjalan di satu tempat untuk merebut benteng-benteng yang lainnya, tiba-tiba sang pemuda ini pun terhenti untuk melepas lelah dan masuk ke lorong yang sangat kecil. Dan ketika dia masuk ke lorong yang sangat kecil itu, dia menjumpai seorang wanita yang sangat cantik yang beragama Nasrani. Akhirnya ya namanya seorang pemuda, ya lihat barang bening begitu ya pasti tertarik. Akhirnya dia pun berkirim surat kepada wanita Nasrani tersebut. Wahai wanita Nasrani yang sangat cantik, aku menginginkan dirimu dan mengharapkan engkau untuk menjadi istriku. Sampailah surat itu kepada wanita Nasrani tersebut. Sampai kemudian wanita Nasrani tersebut membalas surat daripada pemuda tadi. Sampai akhirnya balasan itu pun diterima dengan mengatakan, wahai pemuda Islam, mana mungkin aku bisa menikah dengan engkau, sementara aku ini beragama Nasrani dan engkau beragama Islam. Engkau pun gak akan bakal diterima oleh keluargaku karena kita ini berbeda keyakinan. Tapi kalau seandainya kau juga menginginkanku menjadi istrimu, maka masuklah engkau ke dalam agamaku. Keluarlah engkau dari agama Islam dan masuk ke dalam agamaku, maka aku siap untuk menjadi istrimu. Setan mulai merasuk ke dalam tubuh sang pemuda yang hafal Quran ini, yang rajin beribadah ini. Pergelutan di dalam hatinya, saya masuk Islam atau tetap menjadi agama Islam. Setan lebih kuat lagi menggodanya. Hei pemuda, kapan lagi kesempatan? Udah bro, terima aja. Ngapain susah-susah? Kesempatan gak datang 2 kali, udah sikat bleh, kata setan. Kapan lagi ini kesempatan? Belum tentu gak dapat gadis yang kayak begitu cantiknya. Gampang saja, kata setan. Sekarang engkau masuk dulu ke dalam agamanya. Setelah engkau menikah, nanti engkau ajak istrimu untuk masuk Islam kembali. Kan dapat pahala, kata setan. Selalu memuji, selalu menggodoknya. Akhirnya apa? Hatinya bergelut antara keimanannya. Akhirnya dia memutuskan, saya keluar dari agama Islam, saya murtad dari agama Islam. Yang akhirnya dia pun menikahi wanita Nasrani tadi. Bagaimana bisa seorang pemuda yang hafal Quran 30 juz bisa murtad? Seorang pemuda yang begitu abid dalam beribadah bisa murtad. Seorang pemuda yang gagah berani dalam berjuang bisa murtad. Yang memiliki akhlak karimah yang sangat luar biasa, dia bisa murtad. Apalagi kita yang punya hafalan pas-pasan. Dia hafal Quran 30 juz. Mungkin kita cuma juz 30, itu pun kalau hafal. Paling hafal gacoan-gacoan ayat-ayat aja yang lain. Kalau imam jadinya udah hafalannya apa? Kulhu sama kuliah udah, nggak lebih dari itu. Sehingga orang yang belum hafal tadi jadi hafal karena apa? Tiap hari dibaca.
Jadi bahan tebakan makmumnya. Imamnya siapa? Oh, Pak Tua. Yuk tebakan sama gua. Kenapa? Rakaat pertama baca apa dia? Enggak, pasti baca kulhu. Enggak, biasanya dia baca kuliah. Enggak, tiap kali gua sini soal dia baca kulhu. Enggak, kata yang tadinya lagi, dia baca kulha. Ayo kita dengerin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baru imamnya baca lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Nah, kan bener apa kata gua? Baca kulhu dia, batal semua itu sholatnya. Ya, ini seorang pemuda yang hafal Quran 30 juz bisa murtad dari agama Allah. Karena apa? Tergiur dengan kecantikan seorang wanita, akhirnya dia mengawininya. Dan ketika ditanya oleh para sahabat-sahabatnya, kenapa engkau murtad daripada agama Allah dan kenapa engkau terus menangis? Ya, kenapa aku menangis? Karena hafalanku yang 30 juz itu hanya kusisakan 2 ayat saja. Karena aku murtad dari agama Allah. Bayangkan Pak, 30 juz hafalannya hilang, tinggal susah ayat yang disisakan. Gara-gara murtad. Belum sempat dia merasakan nikmatnya bagaimana kehidupan dunia setelah menikah. Akhirnya ia pun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kafir. Bayangkan ujian keimanan yang ada pada diri kita. Makanya kita harus merawat, menjaga keimanan kita. Karena nggak ada yang bisa jamin. Sekalipun dia seorang ahli ibadah, sekalipun dia seorang yang hafal Quran, seorang yang berilmu tinggi, tapi ketika setan sudah menggoda sebagai musuh yang nyata, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafa wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hei orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah. Janganlah ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu sesungguhnya musuh yang nyata bagi kalian. Setan ini musuh. Hati-hati terhadap setan. Ya, makanya kenapa kita harus mempertahankan iman kita? Karena memang kita tidak ada yang bisa menjamin iman kita itu seperti apa besok paginya, apa tetap beriman atau tidak beriman, apalagi di masa-masa di akhir zaman ini. Bahkan Rasulullah mengingatkan kepada kita, sayati ala ummati zamanun, nanti akan terjadi di masa umatku yang hidup di akhir zaman, iman mereka mudah dengan cepatnya keluar dari dalam dirinya, sebagaimana cepatnya keluar anak panah daripada busurnya. Ketika dia pagi-pagi pergi dalam keadaan beriman, sore harinya sudah kembali dalam keadaan tidak beriman. Ketika dia pergi sore harinya dalam keadaan beriman, kembali lagi pagi besok ke rumahnya sudah tidak dalam keadaan beriman. Maka hati-hatilah, kata Rasulullah SAW, terhadap zaman itu. Dan ini yang sekarang kita rasakan. Betapa banyaknya mereka yang mengadaikan imannya, betapa banyaknya mereka yang menggadaikan keyakinan tauhidnya demi untuk keuntungan yang sangat-sangat kecil. Demi keuntungan dunianya, mereka gadaikan imannya, mereka jual dengan harga yang sangat murah. Mereka tidak pedulikan apakah nanti dia hisab Allah atau tidak. Yang penting hidup di dunianya mereka bahagia. Tidak penting itu yang namanya hari akhirat.
Dia gadekan imannya hanya sekedar urusan perut, sekedar urusan jabatan. Dia gadekan pangkat dan kedudukannya, dia gadekan kekuasaannya, dia gadekan semua itu. Imannya dengan itu semua, dia lebih memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat mereka. Ini suatu yang Masya Allah. Apalagi lebih-lebih di bulan Desember nanti. Banyak orang secara tidak sadar telah menggadaikan imannya. Ya. Secara tidak sadar imannya telah luntur. Karena pengakuan mereka terhadap Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ikut Natalan bersama, mengucapkan Natalan bersama. Ini akidah, ini iman. Jangan kemudian terpancing dengan dalih toleransi sehingga akhirnya kita menggadaikan iman kita, pada itu dilarang dalam agama kita. Melaksanakan perayaan tahun baru, menggadaikan imannya, padahal kita telah bertasabuh dengan mereka, orang Yahudi, orang Majusi, orang Nasrani. Digadaikan imannya, gampang keluar imannya demi hal-hal yang seperti itu dengan dalih toleransi. Ingat Pak, Islam tidak mengajarkan toleransi beragama. Islam hanya mengajarkan toleransi antar umat beragama. Yang toleransi umatnya, bukan agamanya. Bahkan Rasulullah pernah ditawarkan oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang mukhlis Quraisy, bangsawan Quraisy datangi Rasulullah SAW. Dia mengatakan, wahai Muhammad, daripada kita ini berantem terus, gak jelas juntrungannya, saling memata-matai, begini aja deh agar kita akur. Bagaimana kalau seminggu nanti kami menyembah Tuhanmu dan seminggu kemudian engkau menyembah Tuhan kami? Kan beres. Ini toleransi yang dimaui oleh kafir Quraisy. Rasulullah belum bisa menjawab. Kenapa? Belum datang wahyu. Gak berapa lama kemudian Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Malaikat Jibril datang kepadanya dan langsung menurunkan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan engkau pun tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini toleransi yang diajarkan dalam Islam. Dan Islam tidak membenarkan saling mengucapkan perayaan-perayaan hari besar mereka, hari raya mereka, tidak dibenarkan dalam Islam. Apalagi sekarang ini ikut Natal bersama di gereja pakai jilbab, santri-santri datang pakai marawis menyanyikan lagu-lagu rohani. Silent night, malam kudus, sunyi senyap, dumbrang. Nyanyi siapa? Itu orang-orang Islam yang berjilbab, orang-orang Islam, santri-santri yang Masya Allah, yang nyanyi lagu-lagu lirik mereka semua. Dari pulau dan benua terdengar suara merdu, Gloria, dosi sensi gloria. Dinyanyikan oleh santri-santri dengan dalih apa? Kebinekaan, toleransi. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Terserah mereka kalau mengucapkan hari raya kita, terserah. Tapi bagi seorang muslim dilarang untuk mengucapkan, dilarang untuk ikut bersama merayakannya. Dan ini menjadi salah satu kenapa iman seorang muslim itu akan rusak dengan adanya seperti itu. Ya. Sama juga kita ini orang Islam, banyak merayain tahun baru. Padahal kami dulu sebagai orang Katolik, sebagai orang Nasrani nggak pernah ngerayain itu namanya tahun baru. Bagi kami itulah ibadah. Karena hubungan antara 25 dan 1 Januari tahun baru ini saling terkait erat. Itu ibadah mereka. Dari hadis Abdullah bin
Dari hadis Abdullah bin Amir mengatakan, janganlah kalian mengikuti perayaan-perayaan hari raya Nairuz mereka, hari-hari besar mereka, tahun-tahun baru mereka. Janganlah kalian ikut merayakannya, karena nanti kalian akan dibangkitkan di yaumul kiamah beserta dengan orang-orang kafir tersebut. Gak boleh, ada batasannya toleransi. Kita pun menghormati apa yang mereka lakukan, tidak mengganggu mereka beribadah, tidak merusak tempat ibadahnya, tidak kemudian membakar gerejanya. Gak boleh dalam Islam, dilarang, haram. Gak boleh ngebom gerejanya, gak ada itu dalam Islam ngajarin begitu. Islam paling agama yang toleran, dilarang seperti itu. Gak boleh merusak mereka sedang ibadah, ganggu mereka, gak boleh. Memaksa mereka untuk masuk ke dalam agama Islam, gak boleh. La ikraha fid dini qad tabayyana rusdu minal ghai. Tidak ada paksaan dalam agama, tidak boleh memaksakan mereka untuk ikut agama Islam. Mereka boleh masuk Islam dengan ikhlas hati mereka, tanpa paksaan, dengan kesadaran diri sendiri. Inilah Islam mengajarkan itu. Cuman kadang-kadang Masya Allah, ya, kita ikut-ikutan, ya, 3 hari raya umat lainnya dirayakan satu malam oleh umat Islam. Yang merayakan siapa Pak tahun baru itu? Yang bakar petasan siapa? Yang tiup-tiup trompet siapa? Yang bunyi-bunyian siapa? Itu agama orang lain. 3 agama orang lain dirayakan dalam satu hari satu malam oleh umat Islam yang ikut merayakan. Yang bakar-bakar sate, bakar-bakar ikan di rumah di RT siapa? Atau yang bakar rumah di siapa? Itu tahun baru, ya. Bagus ini ada PPKM. Bagus, walaupun kadang nyusahin. Bagus. Tidak boleh ikut keliling merayakannya. Bagus istilahnya, bagus. Ya. Kita kalau malam tahun baru udah jam 24.00 udah di gereja ikut misa. Lanjutkan sampai doa rosario, setelah itu bangun, besok paginya kita misa lagi. Itu yang kita lakukan, gak pernah itu keliling-keliling kota. Nyalain mercon, kembang api, gedebak-gedebuk, apalagi pakai beduk keliling-keliling. Apa hubungannya beduk sama tahun baru? Ini kan banyak dilakukan oleh kita. Padahal itu adalah mengikis nilai keimanan kita. Makanya harus dipertahankan. Apalagi lebih-lebih bagi kita nih orang Islam yang mengatakan bahwa semua agama itu sama dan benar di sisi Tuhannya. Ini sudah meruntuhkan imannya, Pak. Bahkan membatalkan syahadatnya. Kalau ada orang Islam yang pernah syahadat mengatakan bahwasanya semua agama itu sama dan benar di sisi Tuhan, maka saat ia mengatakan seperti itu, maka dia telah kufur kepada Allah, syahadatnya batal, dia harus bertobat dan mengulang kembali. Kalau tidak dia bertobat, wa yakhbatu a'maluhum, amal-amal yang dulunya itu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan belum taubat, dia beramal apapun juga, mengerjakan sholat, ibadah apapun juga, nggak akan diterima oleh Allah. Karena apa? Dia telah menyisihi daripada Allah Subhanahu wa taala karena mengatakan semua agama itu benar dan baik di sisi Tuhan. Kalau orang lain yang mengatakan di luar Islam bodoh amat, nggak ngurusin. Dia mau klaim agama yang paling benar, silakan, gak usah kita ganggu, biarin aja dia beribadah begitu. Tapi kalau ada orang Islam yang pernah syahadat mengucapkan itu, batalah syahadatnya, dia telah kufur kepada Allah. Ada nggak yang pernah begini mengucapkan, Pak? Ada nggak? Di sini ada nggak? Kalau ada orangnya nggak mana, tunjukin aja nggak apa-apa. Ya. Makanya apa? Harus kita pertahankan iman kita. Di saat ujian itu datang, jangan sampai iman kita ini tergerus, bahkan luntur, bahkan akhirnya masuk ke dalam agama lain dan murtad dari agama Islam. Hati-hati, karena kita nggak ada yang bisa menjamin iman kita apa bisa sampai besok pagi. Bisa jadi malam nanti mau tidur iman kita berubah. Kayak pemuda yang diceritakan oleh Abda bin Abdurrahim Tabi, seorang tabi'in.
Karena gara-gara dia terkincut oleh seorang wanita, akhirnya mati dalam keadaan murtad, dia masuk neraka kekal selama-lamanya, nggak bakal balik ke dalam surga. Walaupun dia hafal Quran, walaupun dia rajin beribadah, walaupun dia gagah semangat, berani dalam perjuangan membela agamanya dalam peperangan, semua itu tidak bisa dielakkan. Karena kita wajib mempertahankan iman kita di saat ketika ujian itu datang. Karena yang pertama tadi, kita tidak bisa menjamin iman kita sampai besok pagi. Yang kedua, kenapa kita harus menjaga? Kenapa kita harus mempertahankan iman kita di saat ketika ujian itu datang kepada kita, terutama ujian daripada keimanan? Rasulullah mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqus bi ma'siyatillah wa yajidu bi ta'atillah. Iman itu kadang bertambah, kadang dia berkurang. Berkurangnya iman itu karena banyaknya perbuatan maksiat yang kita lakukan kepada Allah. Dan bertambahnya iman kita itu karena taatnya kita semakin tinggi kepada Allah. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana ya Rasulullah kami bisa untuk meningkatkan iman kita ini dalam keadaan ketika sedang berkurang? Bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, faqala Rasulullah SAW, fa'aghsiru biqauli la ilaha illallah. Maka perbanyaklah, kata Rasulullah, untuk meningkatkan iman kita yang sedang turun itu dengan membaca tahlil, membaca kalimat la ilaha illallah, kalimatun hak, kalimatun ikhlas, kalimatun thayyibah. Itu yang harus kita baca. Untuk apa? Meningkatkan iman kita. Rasulullah nggak pernah menyuruh kita untuk tingkatkan iman kita. Fa'aksiru bis sholat, banyak-banyak yang sholat. Fa'aksiru bis sodaqah, banyak-banyak ke sodaqah. Fa'aksiru bis saumi, banyak-banyak engkau saum. Enggak pernah Rasul menyuruh seperti itu. Yang Rasul perintahkan kepada kita adalah fa'aksiru bi qauli la ilaha illallah. Ayo perbanyak. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, pelajarilah kalimat tahlil la ilaha illallah. Karena itu adalah merupakan dasar sumber tauhidnya seseorang. Kalau imannya rusak, tauhidnya pasti rusak. Kalau tauhidnya sudah rusak, seluruh kehidupannya ambyar, hancur semua, Pak. Maka pertahankan iman. Karena iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Gak bisa diprediksi kapan iman itu turun, kapan iman itu naik. Kita gak ada bisa yang tahu. Rasul memberitahukan, kalau kamu banyak berbuat maksiat, pasti imannya turun. Tapi kalau kamu sering beribadah, takwanya kepada Allah semakin tinggi, maka insya Allah iman kamu semakin tinggi. Ini sudah ajan. Perasaan baru 10 menit saya ngomong. Ya, bagaimana? Mau diteruskan? Kita sepakat atau gimana? Mau ajan dulu baru teruskan, nanti tinggal sholat? Ini terserah, kesepakatan aja. Sama terserah. Ya, enaknya bagaimana terserah. Lebih cepat lebih baik kalau ke saya. Ya. Ini belum selesai materinya, tinggal sedikit lagi. Terserah gimana kesepakatannya. Ajan dulu baru nanti kita teruskan ya. Ya silakan ajan dulu, baru tadi tinggal bisa. Ini nggak apa-apa, bagus memberikan kesempatan saya minum.
Baik jamaah sekalian, saya teruskan insyaallah bahwa memang benar ya, keimanan seseorang ini menjadi salah satu bukti bagaimana dia terus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika keimanan seseorang ini rusak, maka tauhidnya pasti rusak. Apalagi kalau tauhidnya rusak, maka seluruh hidupannya ini akan rusak. Dia tidak akan menjadi orang yang beruntung dunia ataupun akhirat, malah dia menjadi orang-orang yang celaka. Ya, makanya bagaimana kita ini bisa untuk mempertahankan keimanan kita ini ketika ujian itu datang kepada kita. Ini ketika ujian datang bulan Desember ini yang banyak menggerus iman seseorang. Dan kenapa banyak mereka orang-orang yang murtad dari agama Allah? Ya. Tapi sementara orang-orang di luar Islam, bayangkan Pak, mereka benar-benar beriman ketika keimanan mereka sudah pada puncaknya. Ketika mempelajari agama yang lainnya, justru mereka dihadapkan pada kendala, apa yang sebenarnya saya cari selama ini. Yang akhirnya banyak di antara mereka yang kemudian berpindah agama, mencari agama yang menjadi agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya satu-satunya agama yang dimuliakan oleh Allah adalah Islam. Ya. Jadi bukan semua agama benar dan baik di sisi Tuhan. Ya, inna dina indallahil Islam. Bagaimana cara mengartikannya? Inna harfu taukid. Dalam belajar qawaid al-lughah al-arabiyah, inna itu harfu taukid. Kalimat kata penegas yang menegaskan sesuatu yang mengiringinya. Ad-din itu ada alif lam ma'rifah. Kalau ada kata di situ ada huruf alif dan lam ma'rifah, maka itu berarti dikenal. Sesuatu itu dikenal. Ya. Tapi kalau nggak ada alif lam ma'rifah itu biasa umum. Kalau nggak ada alif lam ma'rifahnya, din itu umum, agama siapa aja. Tapi kalau ad-din itu agama yang dikenal, yaitu Islam. Dan kenapa dia bentuknya itu tunggal, bukan jama? Ya, kalau jama kan ad-dayanat, ad-din jamaknya kan ad-dayanat, artinya itu agama-agama. Tapi ini kenapa kok inna dina ditegaskan oleh Allah satu-satunya? Itu cara mengartikannya. Satu-satunya agama yang dimuliakan oleh Allah hanyalah Islam. Ali Imran 19 ada ilmu 85-nya, wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agamanya di dunia ini, maka semua apa yang dikerjakannya dari amal-amalnya tidak akan pernah diterima oleh Allah. Makanya Allah mengatakan amal-amalan orang kafir itu bagi debu-debu yang berterbangan. Wa qaddimna ma amilu ila min amalin wa ja'alnahu habba'an mangthura. Dan kami hadapkan kepada mereka dari amal-amal yang mereka telah perbuat dari orang-orang kafir, yang mereka menyangka apa yang telah dilakukannya dari amal-amal kebaikannya ada di sisi Tuhannya, tapi Allah menjadikan amal-amal orang kafir itu bagi debu-debu yang berterbangan. Artinya bertebaranlah amal-amalnya, tidak dikumpulkan oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia mendapatkan mencari agama selain daripada agama Islam. Dan kita yakini bahwa agama Islam itulah agama yang luar biasa, agama yang memang dimuliakan oleh Allah. Maka Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah, setiap umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang nggak mau. Ya, Rasulullah menjamin setiap umatku, kullu ummati, kullu bimakna kullu, ya, bimakna mutakam semuanya, ya.
Setiap umatku, umat Islam nih maksudnya, ya, semua pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali kata Rasulullah yang nggak mau. Pun ditanya sama sahabat, wa qala sahabah, wa ma ya'ba Rasulullah, siapa yang nggak mau itu ya Rasulullah? Ya, kata Rasulullah SAW mengatakan bahwa waman atu'ani faqad dakhalal jannah waman asoni faqad abah. Siapa yang taat melaksanakan perintahku, menjalankan sunnah-sunnahku, dialah yang akan masuk surga. Tapi siapa yang enggak mau masuk surga umatku itu, dialah yang menentangku, yang enggak mau menurut perintahku, dialah yang enggak mau masuk surga. Gampang aja toh, ya kan? Kecuali siapa, kata Rasulullah SAW, 3 golongan yang kekal di dalam neraka, nggak pernah masuk surga. 1, orang-orang kafir dan orang Islam yang murtad, dan ia tetap mati dalam kekafiran. Ini kekal abadi, nggak pernah masuk surga. Yang kedua, orang-orang munafik yang benar-benar munafik, seumur hidupnya dia munafik, nggak pernah dia bertobat, matinya dalam keadaan kemunafikan, maka dia yang kekal dalam neraka. Ya. Kemudian orang yang musyrik, berbuat syirik sampai mati dia nggak pernah bertobat kepada Allah, dia yang kekal dalam neraka. Tapi kalau ada umat Islam, orang Islam yang pernah mengucapkan syahadat, tetapi dia banyak berbuat dosa, dosanya lebih banyak daripada amal baiknya, maka dia masuk neraka. Asal nggak melakukan 3 hal tadi, setelah disiksa berjuta-juta tahun lamanya, baru dia masuk surga. Dan surganya pun Masya Allah, surga dapatnya surga emperan. Ya, kan Rasulullah mengatakan al-jannatu mi'atu darajah. Surga itu ada 100 tingkatan. Neraka juga kan banyak tingkatannya. Surga pun begitu. Rasul mengatakan ada surga itu 100 tingkatan, wal jannatul firdausi a'la. Sementara yang paling tinggi dari 100 tingkatan surga itu adalah Jannah Firdaus, yang isinya itu para nabi, para rasul, syuhada, siddiqin, sholihin, orang-orang yang masuk situ semua. Itu surga yang paling tinggi. Dan surga yang paling rendah itu namanya suful jannah, emperan surga. Walaupun dia emperan surga, ausa, luasnya itu as-saro misl ardi, seluas 10 kali lipat bumi. Itu emperan surga. Sekarang mau masuk yang mana Pak? Emperan surga apa emperan neraka? Tinggal pilih aja Bu, mau masuk yang mana nih? Tidak masalah, yang penting masuk surga walaupun dia emperan. Ya. Nah, emperannya aja luasnya 10 kali lipat luasnya bumi itu. Masya Allah. Dan kata Rasulullah SAW, ketika ada penduduk terakhir dari neraka yang sudah disiksa berjuta-juta tahun lamanya, sudah selesai siksaannya karena sudah pas dengan dosa yang diperbuatnya, dimasukkan Allah ke dalam surga dalam keadaan seluruh tubuhnya itu keliling hitam, gosong karena habis kebakar api neraka. Sehingga dia bingung, dia merasa bahwa pintu-pintu surga sudah tertutup semuanya. Akhirnya dengan kebaikan penghuni surga yang lainnya, dia pun dimandikan dengan air surga sehingga tubuhnya pun kembali bersih. Tapi ada satu yang masih tetap tinggal sebagai tanda seorang penghuni dari neraka, yaitu ada bacaan di keningnya sini, min jahannamiyun, dari penduduk neraka. Makanya nggak usah sombong kalau yang masuk surga emperan. Orang surga yang asli yang masuk nggak mampir ke rest area dulu, jalan tol lurus langsung masuk surga, nggak mampir rest area dulu. Tahu lu jangan sombong, jangan macam-macam. Lu kan dari neraka tuh. Apa buktinya? Tuh ada bacaan tuh, min jahannamiyun. Ketahuan.
Akhirnya dia bingung mau pilih pintu yang mana, merasa sudah tertutup semua. Akhirnya dia tinggal di emperan surga, selamanya di emperan surga. Tapi Masya Allah, walaupun emperan surga, bidadarinya sama, gak beda. Karena Allah akan ciptakan bagi penghuni surga, ya, adalah para bidadari-bidadari. Bidadari-bidadarinya grace, diciptakan oleh Allah dalam keadaan baru diciptakan. Masya Allah. Yang Allah ciptakan bidadari-bidadarinya itu, bidadarinya tidak memiliki puser, dan seluruh dari mulai kerongkongan sampai perutnya ini transparan. Sehingga ketika ada air yang mereka minum masuk, ada makanan yang mereka makan masuk, itu kelihatan jalannya makanan ke dalam perutnya. Sama seperti penciptaan Adam dan Hawa, manusia pertama diciptakan tanpa puser. Apalagi wanita-wanita surganya luar biasa, cantiknya 1000 kali cantik dari penduduk bumi. Wanita tercantik di bumi lebih cantik dari surga 1000 kali lipat. Begitu juga kalau bapak-bapak punya istri yang jelek, meninggal masuk surga, insya Allah Pak, istrinya menjadi ratunya bidadari, dan kecantikannya berubah 1000 kali lipat dari kecantikannya orang yang tercantik di dunia. Apalagi kita, para laki-lakinya yang menjalankan sunnah Rasulullah SAW dengan memanjangkan jenggotnya. 1 lembar jenggot jangan dicukur. Kenapa? Karena bukan hanya sembarang sunnah. Rasulullah perintahkan Khaliful Yahudu wan Nasara, selisihilah mereka orang Yahudi dan Nasrani, maka cukurlah cambang-cambang kalian, cukurlah kumis-kumis kalian, dan panjangkanlah jenggot kalian. Karena memelihara kumis sebagaimana orang Nasrani, memelihara cambang sebagaimana orang Yahudi. Maka kata Rasulullah, untuk membedakan engkau dengan mereka, panjangkan jenggotmu walaupun cuma 1 lembar. Karena di surga nanti 1 lembar jenggotmu ini akan digelayutin oleh 70 bidadari. Masya Allah. Makanya jangan dicukur kalau punya 1 lembar. 70 bidadari. Apalagi kayak kita begini nih, banyak banget, ribuan jenggot nih. Berapa bidadari dihitung, gayutan di sini semuanya serempak, maka gak kuat kita. Ya, ini luar biasa. Ya, makanya mari kita jaga keimanan kita, karena iman kita itu kadang menurun. Masya Allah. Apalagi dalam kondisi semacam ini, pandemi yang gak habis-habis, ada jilid ketiga nanti. Ya, ada juga pembatasan dan sebagainya. Masya Allah. Ekonomi dalam keadaan sulit, banyak orang kehilangan pekerjaan, para pedagang-pedagang pada bangkrut dan sebagainya. Ini ujian keimanan kita. Sejauh mana kita bertahan imannya, sejauh itulah Allah akan terus uji kita dengan segala sesuatu ujian. Karena iman ini kadang berkurang, kadang bertambah, maka harus dipertahankan daripada iman kita itu. Yang ketiga, kenapa kita harus mempertahankan iman kita di saat ketika ujian itu datang kepada kita? Karena as-syaitanu yadkhulu wa yakhruju fi qulubikum aina ma kuntum. Setan itu keluar masuk ke dalam diri kita di mana dia suka, tanpa sepengetahuan kita. Di mana kita berada, disitulah setan akan selalu masuk tanpa sepengetahuan kita. Karena apa? Setan melihat kita, kita nggak melihat setan. Setan itu innahu lakum adu mubin, musuh yang nyata. Musuhnya ada tapi nggak kelihatan. Sekarang bagaimana ngadepin musuh yang kagak kelihatan? Sementara dia ngelihat kita, kita nggak ngelihat beliau. Kata Rasulullah SAW, nanti gantian. Ketika di akhirat setan nggak bisa lihat kita, kita jelas lihat setan. Ya, itu. Makanya apa? Susah ngadepin musuh yang nggak kelihatan.
Kalau musuhnya kelihatan, sudah fight aja langsung berdua, bergulat, berantem. Menang kalah hari itu bisa ditentukan. Kalau kelihatan, lah ini setannya nggak kelihatan, kan gampang. Kita bisa dilihat oleh setan. Makanya apa? As-setanu yajrimu ala damil insan. Dia masuk dalam darah kita ini, ke dalam tubuh kita, menggoda kita, menjebak kita, mewas-was kita dengan perbuatan-perbuatan fahsya, perbuatan keji, perbuatan mungkar. Itu setan tugasnya itu. Untuk apa? Mencari pengikut di akhirat. Dia nggak mau masuk neraka sendirian, karena setan itu kekal di dalamnya. Dia nggak mau sendirian. Dia carilah teman-temannya di dunia. Digodalah manusia yang imannya tipis, pasti akan terjebak. Tapi yang imannya tebal, dia bisa mempertahankan. Tapi karena juga ada yang imannya sudah tinggi, tapi biasa tergelincir karena sesuatu yang diharapkan dari apa yang selama ini. Maka berhati-hatilah. Kadang kita sebagai suami bisa jadi setan. Istri kita bisa jadi setan, anak kita bisa jadi setan, teman kita bisa jadi setan, semua bisa jadi setan. Maka hati-hati terhadap setan, dibeset dalamnya ketan. Ya, kalau orang Betawi bilang setan lu dibeset dalamnya ketan. Ya, ini hati-hati kita. Kenapa Allah menguji kita dengan demikian? Karena musuh utama kita kan setan, Pak. Makanya jangan suka sendirian, Pak. Ya, jangan suka sendirian. Hidup itu selalu berjamaah, ke masjid berjamaah, jangan sholat di rumah sendirian. Kalau sholat sendirian banyak godaannya. Begitu juga kalau sendirian pasti ada rasa takutnya. Kenapa? Setan gak pernah takut sama orang yang sendirian. Makanya Rasulullah mengatakan, alaikum bil jamaah. Au yajuzu alaikum bil jamaah. Wajib bagi kalian untuk selalu berjamaah. Kenapa? Fa inna syaitana ma'al wahidi. Karena sungguhnya setan itu suka sama orang yang sendirian. Fa min isnaini huwa abadu. Ketika orang itu berdua, setan tambah jauh. Apalagi kalau bertiga, berempat, ya, selalu berjamaah. Setan itu tambah jauh dari kita, Pak. Tapi kalau yang namanya kita sendiri, setan paling suka goda kita sendiri. Ya, makanya kalau kita sendirian menghayal yang bukan-bukan, ya, akhirnya ya bukan kesurupan setan, sebenarnya kesurupan jin itu. Ya, contoh aja lah yang konkret, Pak. Ketika ada mahasiswa, anak-anak SMU pada tawuran, mana berani dia sendiri-sendiri tawurannya? Beraninya karena apa? Karena rame-rame. Saya pernah menyaksikan dengan kepala mata saya sendiri. Ketika tawuran antara mahasiswa di depan rumah sakit Cipto Mangkusumo, ketika itu saya sedang kontrol berobat. Sambil menunggu, saya lihat kok jalan sepi. Ternyata ada tawuran anak mahasiswa. Saya liatin aja tuh. Wah, tepuk batu, tepuk sana. Ya, seorang pemimpinnya menyerukan kepada teman-teman yang di belakang, serbu. Dia sambil ngutak-ngutakin gear motor itu, maju, dia lari sendirian. Ketika dia nengok ke belakang gak ada yang maju, dia balik lagi. Kenapa? Takut kalau sendirian. Contoh aja, berani nggak kita nih pergi ke kuburan malam Jumat Kliwon tengah malam jam 12 sendirian? Nggak bakal berani, Pak. Baru masuk pintu gerbangnya aja, Masya Allah, Assalamualaikum ya haludiyar. Wah, diberani-beraniin. Dari dalam kedengeran jawab, Waalaikumsalam ya ahlud dunia. Lah, kabur ya. Masuk sedikit, melangkah kakinya ke depan. Udah mulai datang suara jangkrik, krik 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 krik. Ada suara angin gitu kan. Bulu-kuduknya udah naik. Ya kan? Dia ingat ajaran gurunya, kalau kamu dalam keadaan takut begitu, baca aja ayat kursi. Dia baca ayat kursi, Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Baca ayat kursi, lari juga. Tapi kalau ke kuburan sendirian takut. Giliran dia bersama-sama beramai-ramai, 10 orang aja nggak ada rasa takut, itu bener kan? Makanya apa? Setan itu suka sama orang yang sendiri. Maka jangan sampai kita selalu ada sendirian. Berjamaah selalu.
Ya, jangan sendiri-sendiri, bahaya nanti kita ini digoda setan. Betul. Makanya kenapa iman kita harus kita pertahankan di saat ketika seperti itu. Kenapa banyak mereka yang murtad dari agama Allah? Itu karena nggak bisa mempertahankan imannya. La ilaha illallah nggak pernah dia baca, nggak pernah dia ingat-ingat, nggak pernah dia pelajari. Yang pada akhirnya dia murtad. Udah miskin, bodoh, murtad lagi pula. Mau diharapkan apa lo? Ya. Yang banyak murtad itu kan orang-orang Islam yang nggak paham agama, Pak. Juga miskin, fakir. Yang namanya kemiskinan itu mendekatkan diri manusia kepada kekufuran. Banyak orang kufur karena miskin. Dan kebodohan umat itu, ketidakpahaman umat Islam itu banyak mendekatkan dirinya kepada kesesatan. Yang orang jahil, orang bodoh itu banyak sesatnya, Pak. Ya, itu yang menyebabkan banyak orang murtad. Bayangin aja, Pak. Menurut apa yang dikatakan oleh Anton Taba, itu ada 2 juta orang Islam Indonesia yang murtad setiap tahun. Tapi saya juga masih ragu akan data itu. Ya. Sementara di Amerika 20.000 orang setiap tahunnya itu masuk Islam, Pak. Karena mereka tidak mendapatkan apa yang diinginkan dari agama sebelumnya. Bahkan di Prancis kemarin itu ada sekitar 2.000 gereja yang dihancurkan. Kenapa? Udah nggak ada yang mau ke gereja. Ada yang menjadi ateis, ada yang masuk ke agama yang lainnya. Dan banyak kan mereka masuk ke agama Islam. Kenapa? Islam itu sesuai dengan fitrahnya manusia. Ya, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Itu Islam itu sesuai dengan fitrahnya. Enggak mungkin menyimpang, ada perubahan pada fitrah Allah, itu enggak mungkin. Siapa yang masuk Islam insyaallah aminan dia akan selamat. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menggadaikan iman kita keluar dari agama Islam lantaran itu semua. Nah, ini bahaya bagi kita. Makanya apa? Meningkatkan iman kita itu pelajari itu la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Ucapkan terus setiap zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kita katakan ahlul zikir. Bagi orang yang selalu berzikir mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, insya Allah iman kita akan bertambah terus. Dan pelajari itu Islam. Jangan kita nggak belajar Islam. Mentang-mentang udah jadi orang Islam dari awal lahirnya Islam, udah cukup aja udah. Yang penting jadi orang Islam. Mau bacanya bisa, mau enggaknya masa bodoh amat. Ya, iya kan. Pelajari Islam itu. Nah sekarang saya mau tanya di sini. Coba yang hafal 30 juz ngacung. Pak, yang hafal 30 juz ngacung. Bu? Hah? 25? 20? 15? 10 juz? 5 juz? 3 juz? 2 juz? Juz 30? Juz amma? Hah? Atau yang hafal 4 juz? Jus melon, jus puket, jus jambu, jus apel, tunjuk tangan. Ya, masa sih Pak kita nggak bisa gitu? Padahal orang kafir aja Pak, subhanallah. Orang kafir itu ada yang hafal Quran Pak. Saya punya kawan, namanya Pastor Antonius, hafal Quran 20 juz. Pastor Pak, orang kafir. Ada biarawati hafal Quran 30 juz. Masya Allah. Kalau Quran fungsinya sebagai ilmu, siapapun bisa untuk mempelajari, bisa untuk menghafalkan. Gembong-gembong kafir Quraisy Pak, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, enggak termasuk Abu Janda di sini enggak ada Abu Jandanya. Ya. Ketika wahyu itu turun, Pak, mereka suruh budaknya untuk menuliskan wahyu itu, kemudian diberikan kepada mereka, mereka hafalkan.
Sampai ketika malam hari tiba, mereka bertiga nggak janjian, mindik-mindik, diam-diam datangi rumah Rasulullah untuk mendengarkan bacaan Quran Rasulullah. Suatu saat mereka kepergok bertiga. Nah, kamu ngapain di sini Abu Jahal? Kamu ngapain juga Abu Sufyan? Abu Lahab, kamu ngapain? Enggak, cuma nyari angin, jalan-jalan aja sebenarnya sih. Tapi Masya Allah Pak, keinginan mereka itu untuk bisa membaca, mempelajari Al-Quran. Tapi di antara tiga itu cuma Abu Sufyan yang masuk Islam, ya, di Futu Mekah, ya. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman, kata Rasulullah, karena dia sudah Muslim. Sebelum Futu Mekah, Abu Sufyan sudah Muslim ketika di Madinah. Ini hebatnya Islam itu, pelajari Pak. Apalagi yang belum bisa baca Quran. Aduh, di sini ada Pak yang belum bisa baca Quran, yang belum kenal huruf. Ada enggak? Ada enggak Bu? Kalau ada tunjukin aja orangnya mana, ntar saya ngajarin deh. Ya. Apalagi kita umurnya udah tua semua ini, udah pensiun semua, udah dekatin liang kubur nih ya. Makanya udah bubur, giginya udah lentur, matanya udah rabun, udah penuh tabur uban. Ya, sekarang apa yang mau dibanggakan? Ya mohon maaf Pak, nggak sombong saya, nggak ria juga, nggak ada sifat saya begitu. Saya cuma ngasih motivasi kepada kita. Orang kafir aja bisa untuk belajar menghafalkan Quran, apalagi kita orang Islam harusnya lebih bisa dari mereka. Saya sebelum masuk Islam, saya sudah bisa baca Al-Quran, saya sudah hafal Quran 5 juz. Ini masih kafir. Nggak sombong nih, gini-gini juga mantan kafir ini loh. Ya. Tapi kenapa kita yang dari Islam awal, dari Islam asli, dari lahir malah hari ini juz 30 aja nggak hafal. Ya Allah, harusnya Masya Allah kita hafalkan. Nggak lama sampai dimudahkan oleh Allah untuk belajar Al-Quran bagi siapa yang mau berpikir. Kalau pikiran kita cuma dunia terus, nggak mau belajar Al-Quran, ya sampai mati pun kita nggak akan bisa-bisa. Gimana kita mau baca Quran, bisa hafal Quran, kalau misalkan mau sholat yang benar aja gimana mau bisa? Kalau Quran nggak bisa baca, bacaan sholat itu bacaan Quran. Pantesan kita ini banyak sholatnya sholat mabok. Apa itu sholat mabok? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, la taqrabus sholat, jangan engkau dekati sholat, jangan engkau jalankan sholat, jangan engkau dirikan sholat, wa antum sukaro, sehingga kalian dalam keadaan mabok. Apa kata sukaro? Kalau bahasa kita itu sakarin. Sakarin itu gula. Maka orang kebanyakan gula mabok, kena diabetes. Sukaro itu artinya mabok. Apa artinya? Orang-orang yang melaksanakan sholat dilarang oleh Allah sholat dalam keadaan mereka mabok, sehingga apa yang mereka baca mereka ngerti artinya. Asbab an-nuzul ayat ini berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib, sahabat yang lainnya diundang Abdurrahman bin Auf untuk minum minuman keras di kota Madinah yang saat itu belum, ya, khamr itu dilarang, masih dibolehkan orang mabok. Diundang sampai malam, Masya Allah, minum, nggak segelas 2 gelas, nggak seloki 2 seloki, minumnya berdem-dem tuh, begentong-gentong itu, ya. Akhirnya apa? Masya Allah, Ali mabok, lupa sholat isya. Akhirnya mereka berjamaah sholatnya, Ali yang jadi imam. Ketika Ali jadi imam, bacaannya keliru, ketinggalan itu, la nafinya ketinggalan Pak. Dia baca qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Harusnya kan la a'budu ma ta'budun, tetapi dibaca Ali dihilangin la-nya, yang artinya akhirnya berbeda. Aku menyembah apa yang kau sembah. Akhirnya ditegur oleh Allah, turunlah ayat itu. Orang-orang beriman, jangan kalian
sholat dalam keadaan kalian mabok. Nah itulah, maka mari sama-sama kita pertahankan iman kita. Yang terakhir kalinya saya mengatakan, berpesan kepada kita semua, maka jaga keimanan kita. Mari pertama bersatu dalam tauhid, berjamaah dalam beribadah, toleransi dalam setiap perbedaan ikhtilaf, santun dalam berdakwah, bijak dalam beramal. Insya Allah iman kita akan tetap terpatri, dan insya Allah iman kita akan menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita semua. Ya, mari pertahankan iman kita. Pertama, karena kita nggak ada yang bisa menjamin iman kita tetap bertahan sampai besok hari. Karena iman kita selalu naik dan turun, ya, bertambah dan berkurang. Maka kita harus jaga benar-benar iman kita untuk tetap ada pada proporsi naiknya iman. Yang ketiga, setan selalu masuk ke dalam diri kita di mana saja kita berada. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu hal yang terbaik. Dan yang terakhir kalinya sekali saya mengatakan bahwa kenapa Allah menguji kita, menguji keimanan kita. Yang pertama, Allah ingin melihat siapa di antara kita yang terbaik dalam beramal. Al-Muluk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian, kehidupan, hanyalah untuk melihat, menguji di antara kalian siapa di antara hamba-hambanya ini yang terbaik dalam beramal. Yang kedua, kenapa Allah menguji kita? Untuk menaikkan derajat-derajat keimanan kita. Dan yang ketiga, kenapa Allah uji kita ini dengan berbagai ujian? Untuk mengetahui siapa yang bersyukur dan siapa yang bersabar. Dan mudah-mudahan ini ada pada diri kita semua, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbaik dalam melaksanakan kehidupan kita, dan mudah-mudahan juga kita terus dapat mempertahankan iman kita di situasi yang sampai saat ini masih belum begitu indahnya kita rasakan. Bahkan negeri kita yang sekarang seperti ini, yang tidak baik-baik saja, ya, yang perlu juga ujian besar pada kita. Dan mari kita hadapi dengan kuncinya bersyukur dan bersabar. Insya Allah ini kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan insya Allah 1 jam ya saya berbicara di tempat ini. Ya, mohon maaf mungkin agak kelamaan, tapi ya kudunya sabar juga. Ini masih paling cepat Pak saya ceramah. Biasanya saya ceramah itu 4 jam paling cepat. Kalau 1 jam masih kecepatan gitu. Kalau mau sampai jam 10 sih oke-oke aja. Sanggup nggak Pak? Sabar nggak? Bapak sanggup, Bapak sabar. Saya nggak sanggup, nggak sabar. Saya ngomong gitu kan, cuma dikasih air putih doang, yang temennya kagak ada Pak. Ya, demikianlah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit suruh berhenti tadi. Saya 5 menit udah berhenti berarti.